Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Norma Dahlia dari kelas K321 MNR. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah tokoh nasional Indonesia, yaitu Raden Ajeng Kartini atau R.A. Kartini, untuk eh, memenuhi tugas evaluasi akhir semester yang diampu oleh dosen Bapak Rizky Purwantoro SHMH. Jadi baik, di sini saya akan mulai saja langsung. Jadi saya akan memperkenalkan siapakah itu Raden Ajeng Kartini. Jadi R.A. Kartini ini adalah seorang tokoh nasional yang memperjuangkan hak-hak perempuan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Ia dikenal sebagai pelopor emansipasi wanita, berjuang untuk pendidikan bagi perempuan dan kesetaraan gender. Kartini tidak hanya mendobrak batasan sosial, tetapi juga memotivasi perempuan untuk mendalami ilmu pengetahuan dan berkarir di bidang yang mereka cintai. Selanjutnya, jadi R.A. Kartini ini dapat dikategorikan sebagai pemimpin transformasional. Pemimpin transformasional adalah seorang yang menginspirasi dan memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Bukan hanya untuk keuntungan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan bersama. Kartini memiliki kualitas-kualitas berikut yang menjadikannya pemimpin transformasional. Yang pertama, Kartini memiliki visi yang jelas dan juga kuat. Jadi, R.A. Kartini ini memiliki visi yang jelas mengenai pemberdayaan perempuan, maaf, dan kesetaraan dalam pendidikan. Ia juga berjuang untuk memberikan akses pendidikan bagi perempuan yang pada masa saat itu sangat terbatas. Visi ini tidak hanya untuk untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk generasi perempuan selanjutnya. Ia ingin mengubah cara pandang masyarakat terhadap perempuan dan membuka peluang bagi mereka untuk berkembang. Yang kedua yaitu menginspirasi dan memotivasi. Jadi Kartini ini mampu menginspirasi banyak perempuan pada masanya melalui tulisannya dan perjuangannya. Meskipun hidup dalam batasan sosial dan tradisional yang ketat, ia berhasil membangkitkan semangat perempuan untuk lebih mendalami pendidikan dan mengembangkan diri. Ia juga menyemangati perempuan agar tidak hanya terjebak dalam peran domestik, tetapi berani bermimpi dan berkarir di luar rumah. Selanjutnya, yang ketiga, R.A. Kartini juga berani menghadapi hambatan. R.A. Kartini tidak takut menghadapi berbagai rintangan dan tantangan dalam perjuangannya. Ia harus berjuang melawan norma sosial yang membatasi peran perempuan, terutama dalam hal pendidikan. Sebagai seorang pemimpin transformasional, Kartini menunjukkan keteguhan hati dan keberanian dalam menghadapi penolakan dan perlawanan dari masyarakat, bahkan keluarganya. Selanjutnya, yang keempat, meningkatkan kualitas hidup orang lain. Jadi, R.A. Kartini ini tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, namun juga untuk kepentingan perempuan secara umum. Ia mendirikan sekolah untuk perempuan dan mengedukasi mereka untuk memiliki pengetahuan yang dapat memperbaiki kualitas hidup mereka. Pemimpin seperti ini tidak hanya fokus pada pencapaian pribadi, tetapi juga berusaha memberikan dampak positif terhadap orang lain. Yang terakhir itu kepemimpinan dengan empati. Jadi Kartini ini menunjukkan kepemimpinan dengan empati yang mendalam. Ia memahami tantangan yang dihadapi perempuan pada masanya dan berusaha memberikan solusi yang tidak hanya berbasis logika, tetapi juga dengan hati. Ia menggunakan tulisannya untuk menyuarakan penderitaan dan perjuangan perempuan, memberi mereka suara di dunia yang seringkali membungkam mereka. Selanjutnya,
Sebagai seorang perempuan yang bekerja sebagai MUA dan wedding organizer, saya melihat sifat-sifat kepemimpinan Kartini sebagai sumber inspirasi. Jadi saya juga ingin sekali bisa menjadi pemimpin transformasional yang berfokus pada pemberdayaan perempuan, baik melalui bisnis maupun dengan memberikan ruang bagi perempuan untuk berkembang di industri ini. Dengan memberikan kesempatan kepada perempuan untuk belajar dan berkembang, seperti yang Kartini lakukan dengan pendidikan, saya bisa menciptakan perubahan positif dalam komunitas. Sebagai seorang pekerja dalam industri wedding organizer, saya juga memiliki kesempatan untuk menjadi inspirasi bagi perempuan lainnya, membantu mereka meraih impian mereka dan menunjukkan bahwa perempuan bisa sukses di berbagai bidang. Jadi kesimpulannya adalah Kartini ini adalah sosok contoh yang sempurna dari seorang pemimpin yang melawan norma, memimpin perubahan dan memberdayakan perempuan untuk berkembang. Sebagai wanita yang bekerja di industri kreatif seperti MUA dan wedding organizer, saya memiliki kesempatan untuk meniru semangatnya dan menjadi pemimpin yang membawa perubahan positif bagi masyarakat, terutama bagi perempuan di sekitar. Baik, terima kasih. Itu dia yang bisa saya sampaikan pada presentasi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.